mengetahui bahwa dalam susunan gramatikal, satuan bentuk bahasa terkecil dan memiliki makna disebut kata. Namun, jika kita lihat lebih jauh, satuan bentuk bahasa terkecil dan terlengkap maknanya disebut kalimat. Hal itu karena sebuah kata terkadang tidak bisa mewakili sebuah konsep yang utuh. Walaupun satuan bahasa terkecil, namun kalimat dapat mewakili sebuah konsep yang utuh karena dapat berdiri sendiri dan memiliki pola intonasi akhir. Nah, kalimat dapat berwujud lisan dan tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat akan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat akan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya, tanda seru, dan tanda titik. Kalimat harus memiliki sebuah konsep yang utuh dan jelas. Untuk itu, perlu diperhatikan dan dipahami unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Nah, adapun unsur-unsur tersebut diantaranya subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Agar lebih paham, mari kita simak contoh berikut ini berdasarkan 6 tipe kalimat dasar. Yang pertama, tipe subjek predikat. Contohnya, adik menangis. Adik di sini sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Yang kedua, subjek predikat objek. Contohnya, ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Yang ketiga, subjek predikat pelengkap. Contohnya, tanjidor merupakan alat kesenian Betawi. Tanjidor sebagai subjek merupakan sebagai predikat dan alat kesenian Betawi sebagai pelengkap. Yang keempat, tipe subjek predikat keterangan. Contohnya, Yuka adalah seorang guru matematika. Yuka di sini sebagai subjek, seorang guru sebagai predikat, dan matematika sebagai keterangan. Yang kelima, tipe subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, polisi menangkap pelaku pencurian mobil. Polisi di sini sebagai subjek, menangkap sebagai predikat, pelaku sebagai objek, dan pencurian mobil sebagai pelengkap. Lalu yang keenam adalah tipe subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Bu Rini membimbing mahasiswanya di kampus. Di sini Bu Rini sebagai subjek, membimbing sebagai predikat, siswanya sebagai objek, dan di kampus sebagai keterangan tempat. Nah, itu tadi ke-6 tipe kalimat dasar beserta contoh-contohnya. Bagaimana? Sudah lebih paham bukan? Untuk itu, mari kita lanjut ke pemahaman berikutnya mengenai jenis kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat terdiri atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya memiliki
satu subjek dan satu predikat. Biasanya, kalimat tunggal ini terbentuk atas satu klausa tunggal. Unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak harus ada di dalam kalimat tunggal. Berbeda dengan kalimat tunggal yang hanya memiliki satu klausa, kalimat majemuk memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat merupakan sebuah bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat sebuah gagasan yang utuh. Kalimat yang benar dan jelas mudah dipahami orang lain sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Untuk itu, dalam menulis sebuah kalimat yang baik harus mempunyai pokok pikiran yang jelas sehingga akan menghasilkan kalimat yang efektif. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat apa saja yang menjadikan sebuah kalimat itu efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif diantaranya kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus memperlihatkan satuan gagasannya yang mengandung satu ide pokok. Kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Yang selanjutnya, koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsur, kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Nah, yang selanjutnya, penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidaklah mungkin dilakukan. Lalu yang selanjutnya, variasi. Variasi merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Selanjutnya, paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang penting dan sama fungsinya ke dalam struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberikan kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Yang terakhir, penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta untuk menuju kepada satu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Demikian materi kita kali ini. Semoga kalian lebih paham mengenai apa itu kalimat, 6 tipe pola kalimat dasar, jenis kalimat, dan syarat-syarat kalimat efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.